I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kristensia Kapita dengan NIM 2214201037. Saya mahasiswi aktif Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A2 semester 2, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Enci Aprilia Widya Mande, SHSTSMA. Oke, baik, di video presentasi kali ini saya akan membahas materi tentang bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Oke, baik, saya akan masuk dalam materi, yaitu menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Yang pertama, menelusuri konsep negara. Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat sesuatu daerah tertentu. Lebih lanjut, Diponolo mengemukakan beberapa definisi negara yang sejalan dengan pengertian negara tersebut. Diponolo menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu yang pertama, unsur tempat, daerah, wilayah atau teritori. Kedua, unsur manusia atau umat, masyarakat, rakyat atau bangsa. Yang ketiga, unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Yang kedua, menelusuri konsep tujuan negara. Di dalamnya yang pertama yaitu kekuasaan dan kebesaran atau keagungan sebagai tujuan negara. Yang kedua, kemerdekaan sebagai tujuan negara. Yang ketiga, kepastian hidup, keamanan dan ketertiban. Yang keempat, kesejahteraan dan kebahagiaan. Yang kelima, keadilan sebagai tujuan negara. Yang ketiga, menelusuri konsep urgensi dasar negara. Secara terminologi atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber hukum negara. Prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat yang berjenjang termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembukaan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. Dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi, cita-cita hidup bangsa. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumbuh pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berbeda dalam satu keseragaman yang kokoh. Gali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Sumber yuridis ketatanegaraan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945, yang kelahirannya ditempat dalam proses kebanggaan Indonesia melalui UUD RI tahun 1945 sebagai payung hukum. Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat beredam konflik yang produktif. Pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009 sampai 2014. Yang kedua, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Berdasarkan penjajahan historis diketahui bahwa Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil karya bersama dari sebagai aliran politik yang ada di BPUK
MUI yang kemudian disempurnakan dan disarankan oleh PPKI pada saat negara didirikan lebih lanjut. Mahfud MD menyatakan bahwa ia bukan hasil karya Yamin atau Soekarno saja, melainkan hasil karya bersama sehingga tampil dalam bentuk isi dan fisiologinya yang utuh seperti sekarang. Yang ketiga, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Secara ringkas, relatif pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 9 sampai 2014 menguraikan pokok-pokok moralitas dan hubungan kebanggaan. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Secara ringkas, relatif pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009 sampai 2014 menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasila sebagai berikut. A. Nilai-nilai ketuhanan. Religiositas sebagai sumber etika dan spiritualisasi yang bersifat vertikal transendental dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. B. Nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial bersifat horizontal dianggap penting sebagaimana fundamental etika-etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. C. Nilai-nilai etika kemanusiaan harus berakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Dan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dapat aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ya, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan untuk memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Yang keempat, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara dalam pasal 1 ayat 2 dan dalam pasal 36 bagian A. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya Pancasila menjadi landasan etika dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam substruktur politik sektor pemerintah, yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, Pancasila merupakan norma hukum dalam memvisualisasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang berbentuk adanya pandangan hidup setelah Soekarno mengalih kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia pada 1 Juni 1945. Berulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara dan diresmikan pada 18 Agustus 1945 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar MUI tahun 1445 dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tunggaknya nilai-nilai Pancasila diyakini keberadaannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Pada era globalisasi ini, Pancasila harus senantiasa menjadi moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan demonisme.
yang mempengerus kepribadian bangsa yang kerakyatan nilai-nilai Pancasila. Hal ini pun dapat dilihat dengan jelas betapa paham-paham tersebut telah merusak jauh dalam kehidupan bangsa Indonesia, sehingga melakukan kultur bangsa Indonesia yang memiliki sifat religius, sanfungfaan, dan gotong royong. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, esensi Pancasila sebagai dasar negara. Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara merupakan milik bersama, akan memudahkan semua stakeholder bangsa dalam membangun negara berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional. Mahfud MD 2019-17, menegaskan bahwa penerimaan Pancasila sebagai dasar negara membawa konsekuensi diterima dan berlakunya kaidah-kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara, terutama dalam politik hukum nasional. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu institusional, kelembagaan, dan human resources, personal, sumber daya manusia. Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional interest yang bermuara pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur, sementara human resources terletak pada dua aspek, yaitu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintah, aparatur negara yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai murni dan konsekuensi di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengetawakan kepentingan rakyat. Tentang makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada NRI harus berlandaskan dan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan mengamandemen Undang-Undang Dasar dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Sekian video presentasi saya. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Indonesia bagi teman-teman baru lulus SMA, SMK, masih bingung masuk di mana, mari Jo bergabung dengan Torang Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dan 8 prodi. Khususnya bagi teman-teman berminat untuk menjadi perawat, mari bergabung bersama dengan kami, keluarga besar Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Bagi teman-teman jangan ragu dan takut masuk di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah terakreditasi B.